Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Nita, NIM saya 1802 10 10 8 dari MK Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PPT dari setiap pertemuan dari MK ini. Yang pertama, ada pertemuan pertama yaitu tidak masuk Google Meet, akan tetapi mahasiswa tetap mengisi portal seperti biasanya. Nah, pada pertemuan kedua itu Ibu sudah meng-share materi dengan judul materinya yaitu pengertian teori dan prinsip-prinsip bimbingan konseling AUD. Yang pertama ada bimbingan konseling. Pengertian bimbingan konseling adalah proses memberikan bantuan kepada individu agar mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Yang kedua ada teorinya. Teorinya menurut Crow, bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi yang baik dan pendidikan yang memberi kepada seseorang individu dari setiap usia untuk menolongnya mengembangkan kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri. Yang ketiga ada prinsip-prinsip bimbingan konseling AUD. Bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, dalam proses pendidikan ini, bimbingan ini diperlukan agar bantuan yang kita berikan kepada si anak ini lebih dekat dan bisa kita salurkan dengan cara seksama. Kemudian, bimbingan diberikan kepada semua anak, bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Nah, bimbingan ini diberikan kepada semua anak karena bukan jika kita memberikan hanya kepada satu anak yang memiliki masalah, bagaimana dengan anak lainnya? Kita harus memahami dulu anak-anak yang lainnya. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Nah, yang selanjutnya, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang selanjutnya, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak. Bimbingan harus dimulai dengan mengenal dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Selanjutnya, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Selanjutnya, dalam menyampaikan permasalahan kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi orang tua dan juga anak. Selanjutnya ada pertemuan ketiga, yaitu ruang lingkup bimbingan dan konseling AUD. Nah, ada 3 ruang lingkup bimbingan dan konseling AUD, yaitu yang pertama bimbingan pribadi non sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Bimbingan pribadi ini adalah bimbingan yang diberikan secara perorangan, antara satu konselor dan satu orang yang dibimbing. Kemudian kalau untuk bimbingan sosial ini lebih kepada bimbingan secara berkelompok. Kemudian ada bimbingan belajar. Nah, bimbingan belajar ini adalah bimbingan konseling yang diberikan melalui pembelajaran. Yang ketiga ada bimbingan karir. Bimbingan karir ini adalah bimbingan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun tentang karir dan usaha seseorang. Selanjutnya ada pertemuan keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi pendidikan AUD dan relevansinya dengan permasalahannya. Ada 4 jenis faktor yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama faktor lingkungan, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor emosi, yang keempat faktor fisik. Relevansinya dengan permasalahan adalah memberikan stimulasi kepada anak usia dini dengan melakukan pendekatan yang baik dan benar terhadapnya. Ada pertemuan kelima, yaitu tentang karakteristik dan permasalahan anak usia dini. Nah, Harlock menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek. Yang pertama, sistem saraf yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, ada otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, ada kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. Yang keempat, ada struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh. Selanjutnya ada
pertemuan ke-6, yaitu mengklarifikasi masalah pada aspek bahasa, seni, dan moral agama. Pada aspek bahasa, adapun masalah-masalah yang biasa dialami seperti gagap dan bisu. Gagap ini sejenis permasalahan seperti mengeluarkan suara namun saluran suaranya tidak jelas, sehingga suara yang dia keluarkan terpotong-potong. Nah, bisu ini adalah gangguan pada saluran suara yang menyebabkan seseorang tidak bisa berbicara. Selanjutnya untuk aspek seni. Gangguan pada aspek seni, masalah pada aspek seni ini sendiri mencakup kurang percaya diri, tidak bisa mengekspresikan sesuatu, dan kurangnya inovasi. Selanjutnya, masalah pada aspek moral dan agama, yaitu pergaulan bebas, pengaruh sosial media, dan kurangnya pendidikan agama, termasuk akidah dan akhlak. Selanjutnya, ada pertemuan ke-7, yaitu perilaku pola asuh dalam pendidikan anak. Nah, ada 5 pola asuh dalam pola pendidikan anak ini. Yang pertama, pola asuh otoriter, pola asuh demokratif, pola asuh permisif, pola asuh perlindungan berlebihan, dan pola asuh dengan sikap memanjakan. Pada pertemuan 8 kita mengadakan UTS. Nah, pada pertemuan ke-9 materinya yaitu peran guru sebagai pembimbing di sekolah. Peran guru sebagai pembimbing di sekolah ada 3. Yang pertama, memberikan contoh atau teladan yang baik dalam berperilaku atau bertutur kata. Nah, yang nomor 1 ini lebih singkatnya kita bilang memberikan contoh yang akhlakul karimah kepada seorang anak. Kemudian menanamkan kedisiplinan kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam berbagai aspek kehidupan ini maknanya seperti dalam kegiatan kita sehari-hari, sepertinya ketika saat duduk kita harus disiplin memakai baju, makan, dan ketika membuang sampah kita harus menempatkan dengan sangat baik. Kemudian mengembangkan wawasan tentang nilai-nilai moral kepada anak. Pada pertemuan ke-10, peran orang tua sebagai konselor anak usia dini. Yang pertama, kedua orang tua harus mencintai anaknya. Yang kedua, orang tua harus menjaga ketenangan rumah. Yang ketiga, saling menghormati dan menyayangi sesama. Yang keempat, mewujudkan kepercayaan. Dan yang kelima, sering merayakan perkumpulan keluarga. Nah, teknik ini merupakan teknik yang bisa mengklarifikasi ataupun yang bisa membuat orang tuanya itu bisa mengetahui permasalahan anaknya. Jadi, ketika peran orang tua sebagai konselor itu memahami anaknya terlebih dahulu, mencintai anaknya terlebih dahulu agar perasaan dia itu tenang, sehingga masalahnya itu bisa dia keluarkan. Yang pertemuan ke-11 ada program bimbingan konseling. Program bimbingan konseling yang pertama ada program bimbingan konseling yang harus disesuaikan dengan pola pikir dan pemahaman anak. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan terintegrasi dengan pembelajaran. Yang ketiga, waktu pelaksanaan bimbingan sangat terbatas. Yang keempat, pelaksanaan bimbingan dilaksanakan dalam nuansa bermain. Yang kelima, adanya keterlibatan teman sebaya. Kenapa perlu ada keterlibatan teman sebaya? Karena teman sebaya ini adalah teman yang melihat kegiatan ia sehari-hari, yang ia libatkan dalam kegiatannya sehari-hari, sehingga permasalahannya dia merasa nyaman ketika adanya seorang teman. Nah, yang keenam adanya keterlibatan orang tua. Kemudian ada pertemuan ke-12, yaitu jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, ada 5 jenis layanan pada bimbingan konseling ini. Yang pertama, layanan pengumpulan data. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan konseling perorangan dan kelompok. Yang keempat, ada layanan penempatan dan pelayaran. Dan yang kelima, layanan tidak lanjut. Pada pertemuan ke-13, teknik pengumpulan data dan bimbingan konseling awal. Teknik-teknik yang pertama adalah kelengkapan data. Kelengkapan data adalah data yang dikumpulkan itu lengkap dan sudah konkret
Yang kedua adalah relevansi data. Relevansi data ini ialah kesesuaian data yang sesungguhnya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Keakuratan data dan efisiensi penyimpanan data. Kemudian efektivitas penggunaan data. Pada pertemuan ke-14 dijelaskan tentang evaluasi dan tidak lanjut program. Nah, evaluasi dan tidak lanjut program umumnya dilakukan oleh konselor sekolah, namun tidak tersusun secara tertulis, hanya berupa catatan-catatan kecil yang diarsipkan oleh konselor sekolah. Nah, program tidak lanjut ini ialah permasalahan anak yang tidak terlalu besar ataupun yang tidak terlalu menjadi masalah bagi si anak. Makanya catatannya hanya tertulis dalam catatan kecil dan diarsipkan oleh sekolah, seperti kata lainnya catatan anekdot. Kemudian pertemuan ke-15 ada pelaporan dan bimbingan konseling AUD. Nah, pelaporan ini adalah sejenis laporan yang berisikan data mulai dari data sekolah, profil sekolah, data anak hingga ke data orang tuanya. Nah, pelaporan ini bertujuan untuk untuk menciptakan sebuah data itu konkret dan tersimpan dengan terstruktur dan rapi. Nah, sekian penjelasan dari PPT saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.